Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan TKW ini harus dipenjara karena melakukan kecerobohan dalam bekerja. Berikut berita selengkapnya. Job mengasuh bayi bagi yang tidak siap menjalani seringkali dianggap sebagai job yang sangat menyulitkan serta melelahkan. Bagaimana tidak di tengah malam saat seharusnya menikmati istirahat dan tidur malam, rewelnya bayi bisa membuat istirahat terganggu, bahkan merembet ke kondisi psikologis si PMI menjadi labil. Hal tersebutlah yang juga dialami oleh seorang pekerja migran Indonesia berumur 33 tahun ini. Pola tingkah dari bayi majikan membuat pekerja migran Indonesia tersebut kerepotan. Siang sibuk dan lelah mengerjakan pekerjaan rumah, malam hari masih harus sering terbang lantaran bayinya lagi tidak enak badan dan sering rewel terbangun di malam hari. Perasaan lelah fisik dan mental perlahan mulai dia rasakan. Saat diinterogasi di depan hakim pengadilan, yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 5 bulan 11 kemarin, PMI tersebut mengaku telah menambahkan atau membubuhkan obat ke dalam botol susu momongannya agar tidurnya lelap sampai pagi hari. Nah, perbuatan PMI tersebut terbongkar saat majikan perempuan yang membersihkan botol susu bayinya melihat ada warna kebiruan di dalam botol. Setelah majikan memeriksa botol tersebut ke laboratorium, barulah diperoleh kepastian. Ternyata endapan kebiruan tersebut merupakan sisa endapan dari obat tidur. Saat didesak, akhirnya PMI tersebut baru mengakuinya, yaitu benar adanya dia telah menambahkan atau membubuhkan obat tidur ke dalam botol momongannya. Sejak mengakui, PMI tersebut meminta maaf telah melakukan hal tersebut. Dia mengatakan terpaksa melakukan hal itu lantaran setiap hari semenjak bayinya kurang sehat, dia tidak bisa tidur setiap malam sampai beberapa hari. Sedangkan siang hari dirinya juga tidak diperbolehkan untuk tidur siang walau hanya sesaat karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah juga. Kepada hakim, PMI tersebut memohon agar diberi keringanan hukuman lantaran dia menjadi tulang punggung keluarganya di rumah dan harus membiayai kehidupan kedua orang tua dan anaknya. PMI yang mengaku berstatus janda tersebut berharap keputusan pengadilan tidak membuat dirinya kehilangan pekerjaan. Setelah mendengar seluruh keterangan saksi dan pelaku, hakim akhirnya memutuskan PMI tersebut bersalah dan memindahkan kepada lembaga permasyarakatan untuk memenjarakan PMI tersebut dengan pidana penjara selama 6 bulan. Nah, itu tadi ya guys, jadi kasihan sekali ya nasib mbaknya. Jadi mbaknya ini adalah seorang TKW yang berumur 33 tahun. Beliau bekerja di Singapura, di mana dengan job menjaga bayi ya guys yang masih kecil. Dan dia itu di rumah cuman bertiga ya katanya, jadi satu bayi sama dua majikan ya, laki dan perempuan. Nah, kebetulan si momongannya ini tidurnya bareng sama mbaknya ya guys, dan beberapa hari terakhir ini katanya anaknya itu lagi tidak enak badan dan secara tidak langsung setiap malam itu dia rewel gitu, nangis gitu kan. Nah, malam hari secara otomatis mbaknya tidak bisa tidur karena harus mengurus bayinya, dan siang harinya itu dia juga tidak diperbolehkan istirahat tidur walau hanya sebentar guys, karena posisi majikan di rumah mungkin dia ketakutan ya kalau mau istirahat, terkecuali kalau di rumah tidak ada majikan, jadi mungkin dia bisa mencuri-curi waktu untuk istirahat walau hanya sebentar begitu. Nah, karena malam sudah tidak bisa tidur, siangnya pun tidak bisa tidur, dan dia harus bekerja secara otomatis 24 jam. Dia kerja tanpa bisa istirahat guys. Nah, mungkin
karena kecapean, ngantuk gitu kan, akhirnya ya pikirannya labil gitu. Dan entah kenapa dia kepikiran gitu untuk memberikan obat tidur sama si momongannya supaya malamnya itu bisa istirahat begitu guys. Nah, menurut pengakuan mbaknya, dia itu baru melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali semenjak si momongannya ini tidak enak badan guys. Awalnya majikan tidak curiga sama sekali, cuman pas paginya waktu majikan ini mau membersihkan botol gitu, kok ternyata di bawahnya itu ya, di dasar botol ini ada biru-biru guys, ada biru-biru semacam kayak ya itu apa namanya, serbuk biru gitu kan. Akhirnya dia merasa curiga, ini apa gitu kan, biasanya kalau susu nggak ada dong endapan seperti itu. Tidak menunggu lama karena si majikan penasaran, akhirnya si botol susu itu langsung dibawa ke laboratorium guys untuk pengecekan begitu. Nah, setelah hasilnya keluar, akhirnya barulah terungkap ternyata itu adalah serbuk obat tidur begitu. Ya, akhirnya mbaknya ini langsung mengakui perbuatannya dan dia meminta maaf telah melakukan itu. Dia juga mengatakan terpaksa karena memang dia benar-benar tidak bisa istirahat karena malamnya harus menjaga si momongannya dan siangnya juga tidak ada waktu untuk istirahat sama sekali dan harus bekerja guys. Gimana sih perasaannya kalau di rumah ada majikan dan kita tuh seperti disatpami begitu kan, secara otomatis mau lengah sedikit pun tidak bisa gitu, karena tidak semua majikan itu baik memberikan waktu untuk istirahat kepada kita walau hanya sebentar. Nah, ini juga harus menjadi perhatian untuk majikan-majikan di luar sana bahwa kita juga manusia guys. Kita juga ada rasa lelah, rasa capek gitu kan. Berilah waktu kita untuk istirahat walau hanya sebentar. Hargailah kita karena kita bukan robot guys. Kita bukan mesin yang bisa 24 jam bekerja tanpa harus berhenti ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian bagi majikan-majikan di luar sana ya. Dan yang lebih mirisnya itu juga ada beberapa majikan itu yang cerewet guys. Sudah tahu kita kerjanya berat, capek, kurang tidur itu masih diomel-omelin. Nah, itulah yang kadang membuat si mbaknya ini mungkin labil guys. Kalau mungkin hanya capek, dia mungkin bisa terima. Kadang juga itu majikan ada yang cerewet banget. Udah ini salah, itu salah gitu ya. Udah capek pikiran, capek fisik gitulah. Nah, itulah yang membuat kejadian atau kasus-kasus serupa begitu. Memang yang dilakukan mbaknya ini tidak dibenarkan, ini memang salah guys ya, ini bahkan fatal ya. Namun dibalik semua itu pasti ada sebab akibat ya, kenapa bisa sampai melakukan itu, pasti ada sebabnya gitu kan, ada faktor-faktor lain nih yang membuat mbaknya itu bisa sampai nekat melakukan hal yang sangat membahayakan orang lain. Ya, kita doakan buat mbaknya semoga saja diberikan ketabahan, kesabaran ya. Memang itu salah sih, itu udah resikonya, itu memang dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Semoga saja walaupun dia harus dipenjara 6 bulan, semoga saja setelah dia keluar masih bisa bekerja kembali di Singapura ya. Mungkin pastinya pindah majikan lah, si majikan juga pastinya tidak mau memperkerjakan dia lagi karena mungkin takut gitu kan. Ya, karena kasihan guys, mbaknya ini adalah tulang punggung dan dia harus membiayai kehidupan kedua orang tua dan anaknya karena beliau ini adalah janda guys. Ada beberapa teman-teman kita ya sesama TKW ya juga ikut berkomentar di kasus ini karena ini dilema sih guys, karena banyak sekali sih juga di luar sana ya mbak-mbak juga bernasib sama yang kerjanya itu harus 24 jam, apalagi yang jaga orang tua juga kadang demikian guys ya. Siangnya itu kadang orang tua nggak bisa tidur gitu, suka rewel bangun malam gitu, dan siangnya juga harus bekerja ya. Intinya kalau misalkan kita capek ya ngomong baik-baik sama majikan, saya butuh istirahat karena saya tidak bisa tidur malam, saya kurang tidur, jadi berilah saya waktu sebentar saja untuk istirahat. Seperti kalau mesin kita juga harus di charge ya, jadi harus dikasih tenaga begitu kan ya, harus ngomong baik-baik ya, siapa tahu nanti majikan bisa memberikan solusi bagaimana baiknya begitu guys. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, saya doakan buat teman-teman di luar sana semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, dilancarkan dalam mengais rezeki di sini, diberikan majikan yang baik ya, diberikan kesuksesan.
Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.